Sumsel 24 jam hari ini, puluhan warga bersama Sriwijaya Corruption Watch meminta DPRD Sumatera Selatan dan Badan Pertahanan Nasional Palembang untuk menyelesaikan konflik agraria di RT 29 Mekarsari, Kelurahan Pulokerto. Masyarakat RT 29 Mekarsari, Kelurahan Pulokerto, Kecamatan Gandus, Palembang, bersama Sriwijaya Corruption Watch meminta BPN Kota Palembang dan DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk menyelesaikan dan menengahi konflik agraria di daerah mereka. Di mana konflik tersebut terjadi antara warga sebagai pemilik kebun dengan salah satu oknum di sini. Menurut M. Sanusi ASSHMM, Ketua DPP SCW, saat mendampingi perwakilan warga menyampaikan permasalahan tanah yang dialaminya kepada Kepala BPN Kota Palembang beberapa waktu lalu. Pihaknya menduga adanya indikasi melakukan penyerobotan tanah, penjarahan, dan pengancaman dengan melakukan kekerasan dengan menggunakan oknum preman. Oleh karena itu, pihaknya meminta BPN Kota Palembang dan DPRD Provinsi Sumsel turun tangan untuk menghentikan apa yang dilakukan oknum tersebut. Sebab kata Sanusi, warga memiliki hak yang jelas dan telah diusahakan selama bertahun-tahun. Kemudian oknum datang dengan dokumen diduga palsu langsung menyerobot tanah hak milik warga. Ia memastikan bila tuntutan mereka tidak dihiraukan oleh BPN Kota Palembang dan DPRD Provinsi Sumsel, pihaknya akan melakukan aksi damai kembali dengan massa yang lebih banyak. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palfresh.com. Pemirsa, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lahat menyelenggarakan berbagai lomba yang diikuti para pegawai di lingkungan Bapeda. Lomba ini sendiri untuk memeriahkan HUT ke-75 Republik Indonesia. Untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-75 tahun, tidak hanya dilaksanakan di tengah lapangan semata, namun di kawasan perkantoran pun bisa dilakukan. Seperti yang dilakukan oleh jajaran Badan Pendapatan Daerah Bapeda Kabupaten Lahat yang menyelenggarakan berbagai macam lomba, mulai dari lomba karaoke, makan kerupuk, hingga masak nasi goreng. Menurut Kepala Bapeda Lahat, Subranuddin SEMAP, tujuan perlombaan itu selain memperingati HUT RI ke-75 tahun, juga mempererat tali silaturahmi antar pegawai Bapeda. Subranuddin menambahkan, lomba ini agar aparatur sipil negara merasa terhibur di tengah-tengah kesibukan dalam memberi pelayanan. Ditambahkan Subranuddin, 5 bidang yang ada di Bapeda Lahat dilibatkan dalam kegiatan itu, sehingga akan menyatukan hubungan emosional, tali silaturahmi, kekeluargaan, dan keakraban semua bidang. Reporter dan juru kamera Bernard Albar, palfresh.com. Kabupaten Banyuasin saat ini termasuk di antara kabupaten atau kota yang masih berstatus oranye di era adaptasi kebiasaan baru. Namun, pemerintah Kabupaten Banyuasin memutuskan untuk memperbolehkan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di kelas seperti biasa. Kabupaten Banyuasin saat ini termasuk di antara kabupaten dan kota yang masih berstatus oranye di era adaptasi kebiasaan baru. Namun, pemerintah Kabupaten Banyuasin memutuskan untuk memperbolehkan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di kelas seperti biasa. Dalam peninjauannya ke sejumlah sekolah yang sudah mulai menerapkan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka, Bupati Banyuasin Haji Askolani meminta agar protokol kesehatan benar-benar dilaksanakan guna menekan penyebaran COVID-19. Termasuk juga kantin belum boleh dibuka, jadi saya berharap kepada anak-anak dan guru juga pada sekolah, anak-anak untuk diharapkan, disarankan untuk membawa bekal dari rumah, makanan, minuman, dan juga kaitan dengan pelajaran ekstrakurikuler untuk sementara diadakan dulu sementara ini, kita lihat perkembangan lebih lanjut nanti. Insya Allah semuanya berjalan sesuai yang kita harapkan. Mudah-mudahan proses belajar mengajar di kelas ini akan berlanjut. Diakui Askolani, mulai diterapkannya kegiatan belajar mengajar secara tatap muka baru tahap uji coba yang jika dianggap baik maka pelaksanaannya akan diteruskan. Ya kalau yang namanya uji coba kalau udah bagus terus. Tapi kalau dia masyarakat siswa kita, guru-gurunya, terus COVID-nya naik, ya mungkin stop. Jadi tidak ada batasan uji coba ini seminggu, 2 minggu, tidak. Kalau kondisi membaik, terus anak-anak juga, para gurunya juga disiplin protokol COVID ini berjalan, ya seterusnya kita akan melakukan proses belajar di kelas ini. Dikatakan Askolani, saat ini Kabupaten Banyuasin sudah mengarah ke zona hijau COVID-19. Ia berharap seluruh wilayah Banyuasin bisa terbebas dari penyebaran virus corona. Insya Allah, alhamdulillah, kita dulu awal itu zona merah, turun hingga kuning, sekarang sudah mengarah ke
hijau. Dan itu pun ada beberapa kecamatan dan hanya ada beberapa desa dan kelurahan saja yang masih kuning, tapi semuanya yang lain sudah mengarah ke hijau semua. Ya mudah-mudahan clear nanti dan nol, dan saya yakin masyarakat ini mendukung para para kawan-kawan yang di Dignas, para sekolah dan para dan guru-guru ini juga bisa mendukung mendisiplinkan anak-anak didik. Insya Allah ini akan berlanjut terus sekolah proses belajar mengajar di kelas ini. Reporter dan juru kamera Budi Alamsyah, palpress.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Pameran keliling yang diinisiasi Museum Negeri Sumatera Selatan terus dimatangkan. Seperti pameran keliling yang akan diselenggarakan di Museum Akagani. Rencananya konsep pameran akan diatur ulang sehingga pengunjung bisa memahami kisah perjuangan Akagani secara utuh. Kegiatan pameran keliling yang diinisiasi Museum Negeri Sumatera Selatan terus dimatangkan. Seperti pameran keliling yang akan diselenggarakan di Museum Adnan Kapaugani, konsep pameran akan diatur ulang sehingga pengunjung bisa memahami kisah perjuangan Akagani secara utuh. Menurut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumsel, Alfa Sarizal, dia sangat mengapresiasi inisiasi dari Museum Negeri Sumsel yang terus mengolah kreativitas meski di tengah wabah COVID-19. Inisiasi ini diyakini bisa membangkitkan keingintahuan generasi muda untuk mempelajari benda bersejarah. Diakuinya, sejak dipimpin Haji Chandra Amprayadi, Museum Negeri Sumsel terus berkembang. Bahkan museum yang ada di bawah binaannya juga ikut berkembang, seperti Museum Subkos di Lubuk Linggau yang mulai menggeliat dan dikunjungi masyarakat. Termasuk pameran keliling di Museum Akagani Sambung Alfa merupakan inovasi dari museum milik pemerintah Provinsi Sumsel itu. Oleh sebab itulah, pihaknya meminta agar penataan maupun penempatan benda bersejarah diatur ulang. Penataan yang dilakukan dari pintu masuk hingga keluar harus menceritakan sosok pahlawan nasional Dr. Akagani. Reporter dan juru kamera Trisno Rusli, palpress.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Devi, sampai jumpa.